wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar bapak-bapak dan ibu-ibu, semuanya sehat? Alhamdulillah, kita baru saja mengucapkan kalimat tahmid yang merupakan zikir amal lisan sebagai bentuk implementasi dari tauhid rububiyah. Artinya sehat kita, sempat kita itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya nikmat itu jarang bergabung, tapi hari ini kita nikmat itu ada dua-duanya. Biasanya ada orang yang diberi sehat tapi tidak diberikan kesempatan, ada orang yang diberi kesempatan tapi tidak sehat. Nah, alhamdulillah malam ini kita dua-duanya diberikan. Yang kedua, kita berada di bulan yang sangat baik. Bulan dari 12 bulan Allah memilih 4 yang dijadikan bulan haram, bulan mulia, bulan istimewa, bulan yang di dalamnya memiliki berlipat-lipatnya pahala kalau kita melakukan amal soleh. Jadi kalau kita hari ini tolabul ilmi, maka pahala tolabul ilmi kita beda dengan bulan yang kemarin. Kalau hari ini kita berdonasi untuk saudara-saudara kita yang berada di Aceh, di Sumatera, dimanapun yang hari ini kaum muslimin ditimpa musibah, maka donasi yang kita keluarkan berbeda dengan bulan yang kemarin. Karena bulan Rajab itu aktsar wa a'dham ajran indallah. Pahalanya lebih banyak, lebih besar, lebih agung di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan bulan selain Rajab. Maka Rajaba yurajjibu artinya bulan takdim, bulan yang diagungkan. Baik, sebelum kita membahas tentang sabar dalam perspektif hadis dalam kitab Lubabul Hadis ya, kita perlu sedikit cerita tentang pulangnya saya ke kampung halaman. Saya kemarin pulang di Aceh Tamiang ya, jadi yang viral itu. Saya termasuk ketika belum ada relawan, saya sudah pada pulang. Karena memang saya punya keluarga besar yang wajib saya tolong maupun kaum muslimin yang ada di sana. Jadi ketika kasusnya begini, kata keluarga saya, jadi di akhir bulan November itu terjadi angin ribut. Jadi anginnya sangat kencang sehingga membuat banyak genteng maupun seng itu berterbangan. Bahkan bukan hanya itu saja, pohon-pohon besar pun itu bertumbangan. Sehingga karena banyak pohon di pinggir jalan itu tumbang, otomatis menghantam tiang listrik. Maka seketika Aceh Tamiang dan khususnya juga di desa saya Mekarjaya, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, itu dalam posisi mati listrik, tidak ada lampu. Maghrib mati listrik, jam 8 malam banjir malu berdatangan. Banjir itu datangnya cepat sekali, hanya 5 menit langsung bisa penuh satu rumah. Bisa dibayangkan itu. Jadi kata keluarga saya, jangankan ngambil dompet, ngambil duit saja nggak sempat. Jadi mau ngambil dompet, mau ngambil motor, mau menyelamatkan harta, mau bawa pakaian, nggak sempat diambil.
saat mati lampu, tidak ada yang hidup. Yang kedua, posisi yang bajunya yang rasa nggak Pak? Hah? Ya Allah ya kayaknya. Ya, saya tadi bilang semuanya harap tenang. Saya punya kemampuan, punya dana, punya alat untuk internet, disebarkan wifi-nya, tapi waktunya hanya 1 menit. Silakan dihubungin keluarganya yang berada dimanapun, kabarkan bahwa ini dalam kondisi seperti ini, bla 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 bla. Oleh adik saya tadi, bang, tolong kami bang, kalau nggak tolong kami mati bang. Bayangkan tuh kalimatnya aja udah mengerikan. Saya kehilangan ibu saya kehilangan ini, semuanya diungkap. Mau saya tanya lagi,
sudah tek mati. Mau saya transfer mau transfer uang, alhamdulillah saya nggak jadi transfer uang. Orang ATM aja hilang, banknya hilang, alhamdulillah saya nggak jadi transfer. Kalau transfer sia-sia, uangnya sia-sia ya. Jadi nggak bisa diambil karena ya banknya hilang, ATM-nya hilang, rumahnya hilang. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Jadi waktu hari pertama saya datang, saya membawa beras, membawa Indomie, membawa masak, gasnya di, kompornya di, alatnya di. Kami tuh butuh makan langsung, jangan bawa beras. Jadi kalau ada orang bawa beras itu salah juga dia. Untuk apa beras? Mereka nggak punya apa? Alat masak, bener nggak? Ya Allah ya Karim. Akhirnya besok saya bawakan 7 genset plus minyaknya plus makannya plus dapur umumnya, baru bisa masak, baru bisa terang. Hari ketiga kita alhamdulillah kedatangan alat berat. Saya itu udah berikhtiar, kita harus sewa alat berat ini, berapapun harganya kita sewa. Agar apa? Agar bantuan itu masuk ke kampung kita, karena kampung kita ini kampung yang terisolir, nggak mungkin orang berani ke situ. Saya aja hari ke-6 itu banjirnya masih sebetis ya, masih selutut ini. Tapi karena mobil kita cukup tinggi, yang kita sewa yang satu harinya 2 juta. Jadi kan saya dari Medan ke Aceh itu jaraknya 6 jam. Jadi setiap hari selama 6 hari itu saya berangkat dari jam 7 sampai Aceh jam 2 siang. Lalu bagi-bagi sembako, bagi-bagi makanan, bagi-bagi macam-macam ya. Setelah itu sampai jam 8 malam pulang lagi ke Medan, sampai Medan menjelang subuh, terus jam 7 lagi berangkat terus. Seperti itu terus pekerjaan saya selama 6 hari. Karena kalau saya tidur di Aceh, tidurnya di jalan, malah nyusahin orang sana, ya kan? Mau ikut pengungsi apa gimana katanya. Wah nggak kuat saya bilang ini. Saya karena punya misi harus beli peralatan, karena di Aceh nggak ada yang jual. Berarti saya harus menyiapkan sembakonya, menyiapkan tikarnya, gensetnya, semua yang dibutuhkan. Hari ketiga itu selesai ya, jadi alat berat itu masuk, alhamdulillah alat berat masuk. Mereka butuhkan air. Saya pesan air dari Beras Tagi. Beras Tagi itu posisinya Medan tapi masih agak ke ujung di pergunungan. Jadi air minum yang bisa langsung diminum, ya, air bersih yang bisa langsung diminum. Itu bayarnya mahal sekali, 1 tangki itu 3 juta. Ya. Saya bawa pertama 2 tangki. Itu sepanjang jalan orang itu merengek-rengek Pak. Air. Pak beri kami air Pak. Kami udah 5 hari nggak makan dan minum Pak. Wah, ini kalau air saya bongkar di jalan, keluarga saya mati semua ini. Serba salah Pak. Jadi terus terang ketika itu saya hanya menangis, saya menutup mata. Kalau orang yang minta-minta itu kan masih berada di kota, di Kuala Simpang yang dimana Prabowo datang. Ya, saya yakin soalnya banyak yang bantu. Tapi kalau di desa saya mustahil ada pejabat yang datang, saya bilang. Karena desanya terpencil jauh puluhan kilometer, siapa yang mau masuk situ? Saya berpikir saya harus bersikap prioritas. Kalau orang di sini insya Allah banyak orang lalu lalang, tapi kalau di desa saya nggak ada orang lalu lalang. Tapi ya begitu, sepanjang jalan itu mereka merengek-rengek sambil menangis, menggedor-gedor pintu mobil saya itu. Ya Allah ya Karim, sedih lihatnya ya. Nah, air datang, itu kata mereka apa? Air ini lebih mahal daripada harta. Jadi kami punya emas, ambil P ini, emas orang berguna. Yang penting ini Pak, banyu apa namanya ini? Toyo apa namanya? Toyo putih gitu, masya Allah, tirta putih ya. Jadi masya Allah seperti itu ya. Ada keajaiban yang saya ceritakan ya. Jadi setiap malam saya tuh kan sampai situ malam ya, selesai baru pulang. Setiap saya pulang ke Medan selalu banyak tumpangan. Jadi warga itu pengen bilang apa? Pak Ustadz, bawa kami diberi tumpangan. Mau kemana? Kami pengen keluar dari kampung ini. Kampung ini sudah tidak ada kehidupan.
Wah ini kalau semuanya naik mobil ya orang muat iki. Untuk apa ya insyaallah ya. Itu orang-orang yang penakut lah ya. Kalau keluarga saya sendiri saya ajak pindah ke Medan aja nggak mau. Ben kami biar mati di sini, hidup di sini. Pokoknya kami semuanya serba di sini. Nggak mau pindah sejengkal pun. Kayak orang di Palestina Pak. Ya, mau pindah nggak mau Pak. Bener nggak? Orang di Palestina kan di bom 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 bom. Disuruh pindah orang mau. Padahal ya begitu karena sudah cinta sama tanahnya, kelahirannya. Jadi keluarga saya itu saya, ayo tak ajak ke Solo, ora gelem. Tak ajak ke Medan, ora gelem. Tapi sing liyane antri tuh Pak. Pak kami dibawa Pak kami diangkut Pak. Ya Allah ya Karim. Kenapa? Tidak ada mungkin ada mobil yang datang ke situ. Ya akhirnya ya hari pertama satu keluarga ini dulu, besok keluarga yang lain lagi, besok keluarga yang lain. Sebenarnya saya sedih juga kok kampung itu ditinggalkan malah ya. Saya datang bawa bantuan kok malah dia malah keluar gitu loh. Tapi kan karena orangnya ribuan ya. Kalau keluarnya baru 10, 5, 20 kan yang tersisa masih banyak ya. Jadi memang nggak mau, yang mayoritas nggak banyak mau keluar. Nah di perjalanan di dalam mobil itu barulah para pengungsi tadi cerita ya. Saya bilang bagaimana peristiwanya bla 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 ya. Kami Ustadz malam itu posisinya kami semua lari ke masjid. Termasuk keluarga Ustadz itu semua lari ke masjid. Di masjid tiba-tiba air itu semakin naik. Maka semua orang yang ada di masjid ini 1000 orang berlomba-lomba naik ke loteng Pak. Bayangkan misalnya masjid ini penuh Pak. Mau lari kemana Pak? Ke bawah ya tenggelam, akhirnya lari ke atas semuanya. Pokoknya atas ini penuh. Yang di bawah ini, yang segininya sepinggangnya itu hanya anak-anak muda. Jadi alhamdulillah anak-anak muda itu pengertian orang-orang tua digendong, dinaikkan ke atas. Naik aja ke atas nih, biar kami yang muda saja basah-basahan. Nanti kalau airnya naik lagi, ya nggak apa-apa, kami nanti renang. Kata mereka anak-anak muda itu begitu. Akhirnya orang-orang tua diselamatkan semuanya. Mereka berdoa ya Allah semoga airnya turun dan tidak naik lagi. Nah karena yang di bawah masjid itu hanya beberapa orang saja, ada puluhan lah, bukan beberapa orang, puluhan atau 40 atau 50 orang. Mereka menyaksikan ya begini ya, sop 1 sama sop 2, sop 3 sampai sop 10 karena ada 10 sop saya hitung itu ya, saya hitung sop 1 sama sop 2 itu tidak kena banjir. Tapi sop 3 sampai sop 10 itu banjirnya sepinggang. Padahal datarnya sama nih Pak. Masuk akal nggak Pak? Halo, paham nggak maksud saya? Ini contoh ada 10 sop toh, sama-sama datar ya nggak? Sop 1 sama sop 2 tidak kena sentuhan air sama sekali, tapi 3 sampai 10 semuanya kena. Karpetnya saja tidak kena, mimbarnya saja nggak kena. Tapi sop ketiga sampai ke sana jendelanya penuh lumpur. Nah itu keajaibannya. Saya bilang benar kamu lihat. Benar Ustaz, walaupun posisinya gelap karena mati lampu, kami melihat kok sop 1 dan 2 itu tidak kena air. Ya karena mereka pakai HP ya, jadi masih ada baterai yang masih ada baterai yang bisa di center itu. Dilihatnya sop 1 sama sop 2 air itu nggak berani masuk Pak. Jadi air itu mental lagi Pak. Kayak ada pembatas antara sop 2 dan sop ketiga Pak. Jadi kayak Nabi Musa gitu Pak, nyebrang laut ora basah. Iki cerita nih, nyebrang laut kok tidak basah. Itu hanya Nabi Musa dan kaumnya. Ternyata ada juga di Aceh, tapi ini nggak viral ya. Yang viral kan pondok saya itu di Aceh itu, pondok namanya Darul Mukhlisin. Itu pondok yang didirikan oleh Ustadz kami namanya Ustadz Rosidin Pinim. Jadi saya pertama kali berguru sama beliau ya. Rosidin Pinim itu beliau dari Nguruki ya. Beliau dari Aceh asli tapi istrinya dari Jogja. Kalau pondok Darul Mukhlisin itu kan kedahsyatannya apa? Pondok itu mampu menampung jutaan ton kayu gelondongan Pak. Masya Allah, kalau ada proyektornya saya setel videonya. Kan itu luar biasa itu Pak. Jadi kayu-kayu itu
ditahan di samping masjid, di depan masjid sama di depan asramanya. Kalau tidak ada masjid dan asrama, kayu besar-besar tadi akan menghantam perumahan para penduduk. Yang sebelah sana sudah hilang semua rumah penduduk. Jangankan di situ, yang di kampung saya saja itu rumahnya bisa bergeser, bahkan ada yang hilang, apalagi yang dekat sungai itu kan daerah dekat sungai, jadi daerah dekat gunung itu otomatis banyak yang kayu-kayunya berterbaran. Jadi kayu gelondongan yang besarnya aja kalau dipeluk nggak bisa, Pak. Bahkan kata rakyat Aceh itu kayu itu sama umur kita, lebih tua kayunya daripada umur kita, Pak. Bener nggak? Jadi kayu itu udah ratusan tahun lamanya. Jadi benar ya. Jadi kayu itu sudah ada nomornya, Pak. Semuanya ada nomornya. Jadi waktu hari ke-7 saya ke sana, jenguk ustadz saya, lalu saya ketemu dengan beberapa ustadzah dan para santri yang masih ada di sana. Saya tanya, Ustadz, bantuan apa yang sudah sampai sini? Mayoritas memang ke sini mereka hanya foto dan video, hanya selfie doang. Jadi banyak orang yang datang ke situ tidak ngasih bantuan ke pondok itu, Pak. Ini yang pengakuan ustadznya ya, ustadz saya, namanya Ustadz Mu'alim. Jadi banyak memang hari orang itu ke sini, Ustadz. Cuma mereka ini hanya sekedar selfie, hanya sekedar foto. Genset ada yang berikan nggak? Belum ada. Ini nggak ada. Hanya beberapa sembako itu pun hari ini saja. Akhirnya alhamdulillah, karena saya memang dari Medan itu sudah bawa genset banyak ya, ada 11 saya bawa pakai pick up itu ya. Itu saja, Pak, di sepanjang jalan tuh saya mau dijarah orang ya. Pak, tolonglah Pak, sama aja Bapak infak di sini sama infak di sana. Mbok kami kan juga korban banjir, Pak. Ya bilang, ya bener, Anda korban banjir, saya juga korban banjir. Orang tua saya karena juga korban banjir. Tapi kan ada yang hak prioritas, saya bilang. Jadi kalau Anda di sini kan di kota, insya Allah banyak orang yang nolong. Tapi kalau di pelosok itu, saya bilang nggak ada yang nolong, Pak. Saya bilang. Saya akhirnya memberikan genset, saya bagikan 1 buah untuk pondok pesantren itu. Karena banyak orang yang ke situ tidak memberikan apa-apa ya, termasuk genset. Kalau ada genset kan langsung hidup terang begini, Pak, lampunya terang. Ya itu sekedar kisah ya, jadi kisah pengalaman kemarin selama kami 1 pekan di awal-awal sebelum banyaknya para relawan. Tapi kalau hari ini alhamdulillah para relawan banyak. Jadi sebelum datangnya Prabowo sama saya selisih 3 hari ya. Jadi saya datangnya Selasa, Prabowo datangnya Ahad ya. Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari ya dulu. Saya lebih dahulu datang, baru Prabowo datang. Prabowo datang itu pun yang dirugikan saya sebenarnya, Pak. Saya itu bawa nasi bungkus untuk orang kampung dan keluarga saya sana. Karena terhalang dengan konvoynya presiden, akhirnya mobil-mobil sipil disuruh berhenti semua, Pak. Kami akhirnya sampai ke Aceh itu 12 jam. Seharusnya sampainya siang, malah sampai ke kampung saya jam 8 malam. Kira-kira nasi yang saya bawa basi nggak? Ya akhirnya basi. Bubur kacang hijaunya basi, bubur ayamnya basi. Karena konvoynya presiden ini, Pak. Jadi konvoynya presiden ini dalam satu sisi memberikan madorot, ya enggak? Oh, lalu halang jalan jadi terhalang, orang semua nggak boleh lewat. Yang boleh lewat hanya yang mobil, ya Bapak paham lah, kayak di jalan raya itu yang boleh lewat nggak taat sama lalu lintas ya Bapak. Hah? Yang nggak taat sama lalu lintas ya Bapak. Lampu merah diterjang itu siapa Pak? Pejabat ya Pak ya. Kalau kita nerjang lalu lintas ketangkap nggak Pak? Tangkap ya. Jadi ya itu, jadi saya sangat disayangkan kami sampai mangkal juga, ya Allah ya Karim. Kita berjam-jam di jalan ini padahal kita punya bawa misi banyak, kok akhirnya nasi yang kita bawa ini kan nggak sampai termakan kan. Padahal ya Allah ya Karim, itu ada yang sudah kering, ada. Karena saya belanjanya di Medan itu Pak sedapatnya toko, sedapatnya restoran. Karena kan waktunya harus segera cepat. Jadi misalnya ini toko Padang,
Udah semuanya dibungkus berapa ini? Oh sekian juta. Oh bungkus semua. Ketemu lagi tuh tukang bubur ayam. Ini sak gerobaknya berapa ini semuanya? Oh sak gerobaknya. Oh pokoknya diborong kabeh. Cepet berapa menit kira-kira? Ya setengah jam. Berapa jumlahnya? 500.000. Oh, saya bayar. Pergi lagi kemana? Borong terus begitu Pak. Jadi setiap ketemu makanan borong terus. Karena yang mau kita tolong ini jumlahnya juga banyak, ribuan orang. Kalau kita bawanya hanya 5 ya makan dewe. Bawa 5 ya. Tapi karena bawanya sampai ratusan ya Allah ya karim. Ya demikian ya. Jadi insya Allah hari Selasa saya berangkat lagi karena saya melihat keluarga saya masih berada di pengungsian. Ini mau saya tanya, mau sampai kapan tinggal di pengungsian ya? Karena sudah saya berikan genset, sudah rumah pun sudah saya sewa orang untuk membersihkan lumpur ya. Maka saya mau datang lagi. Kenapa kok belum pindah? Katanya memang belum memungkinkan untuk pindah karena rumahnya miring. Kalau dimasukin mau ambruk. Nah, jadi kalau mau ke dalam malah takut keambruan karena memang rumahnya posisinya miring ya. Maka saya insya Allah Selasa berangkat lagi sama teman-teman dari Solo Sanat itu membawa bantuan satu mobil truk tronton itu Pak, yang kalau dirupiahkan katanya 3 miliar rupiah. Nah itu karena saya dapat jatah satu posko untuk posko kampung saya, maka saya harus mengambil sendiri. Jadi nanti turun di satu tempat di pusat kota, dan dari pusat kota ini mendistribusikan ke kampung-kampung harus ambil sendiri ya. Jadi makanya kalau saya nggak pulang bantuan ini saya nggak sampai nanti, saya bilang maka saya harus pulang. Pertama tujuannya untuk mendapatkan distribusi tadi biar orang kampung bisa merasakan, karena mereka begini Pak, 6 hari itu celana pakaian nggak pernah ganti Pak. Jadi ketika saya beli di Medan pakaian-pakaian itu, ya itu kan seala kadarnya Pak. Ya nggak mungkin satu kampung itu saya beliin semua Pak. Kalau dananya banyak nggak apa-apa, dananya juga terbatas. Ya akhirnya yang saya beli hanya berapa orang saja, sekitar ya 100 orang atau berapa 50 orang lah. Itu yang lain di belakang itu belum dapat apa-apa. Ya walaupun karena kita dari Jawa ini nggak bawa pakaian memang, karena kita gerak cepat, hanya orang tok, nggak bawa bantuan berbentuk fisik ya, nggak berbentuk barang-barang tuh nggak. Kita semuanya belanjanya di Medan supaya gerak kita cepat biar bisa tertanganin. Ya, jadi kalau hari pertama kita datang itu semua orang kayak zombie Pak. Jadi wajahnya ya lumpur, badannya lumpur. Jadi mereka datang itu, saya datang tuh sambil memeluk saya, sambil meneteskan air mata ya. Kata mereka Pak, alhamdulillah kamu datang dengan tubuh yang sudah lemes, bibir sudah memutih. Karena mereka sudah berapa hari tidak makan. Nah, akhirnya saya suruh makan, saya suruh minum, sudah kenyang baru cerita ya. Dia bilang kamu itu kayak malaikat ya. Gak ada orang yang berani ke kampung kecuali kamu tok ya, karena memang resikonya pertama mobilnya pasti nanti takut kena lumpur, takut mati mobilnya kan. Tapi karena mobil orang ya bismillah disewa dengan harga mahal kan nggak apa-apa, dan asal kita amanah dan baik, insya Allah nggak ada masalah. Baik, itu ya yang sedikit kisah tentang Aceh. Jadi memang kalau penyebabnya itu sudah dipastikan, orang kampung pun sudah memastikan itu disebab penggundulan hutan, penggundulan di gunung itu. Jadi kalau kampung saya kan dekat dengan gunung itu, namanya Gunung Lauser itu jaraknya sekitar hanya 30 sampai 40 km saja. Jadi kalau kita lihat di pagi hari kan Gunung Lau itu kelihatan. Nah gunung itu kelihatan sudah tidak ada hijaunya lagi, sudah kosong begitu. Maka wajar kayu-kayu besar itu, gelondongan itu jatuh menghantam semua yang ada di bawahnya. Ya rumah dihantam, mobil dihantam, bahkan mobil-mobil raksasa, mobil-mobil tangki saja bisa terbang, ya enggak Pak?
Itu kan di Aceh Tamiang itu yang mobil tangki beratnya berapa ton itu berada di atas, bawahnya mobil-mobil di atas itu Pak. Ya Allah ya Karim. Jadi berita yang viral itu pertama, banyak mobil di pinggir jalan itu isinya jenazah semuanya, katanya begitu ya. Setelah saya lihati semuanya, ya tidak ada jenazahnya. Itu mobil yang sengaja memang ditinggal di jalan. Yang ada hanya 1-2 mobil memang yang sudah dipecahkan kacanya. Jadi kata pengakuan warga itu seperti itu. Karena nggak mungkin orang bisa bawa mobil karena isinya lumpur semuanya. Memang sampai hari ini kenapa bantuan itu susah masuk? Pertama, banyaknya mobil di jalan-jalan itu Pak. Jadi ya harus disingkirkan dulu. Karena mobil-mobil mangkrak itulah yang sepanjang jalan itu mobil semuanya. Mobil-mobil mangkrak. Tapi hari ini yang saya lihat sudah banyak mobil orang-orang kaya itu, ya mobil Alphard, mobil macam-macam itu sudah mulai dibawa ke Medan. Biaya dereknya itu sekitar 4 juta. Karena hampir setiap hari saya lihat ada mobil derek yang bawa mobil-mobil mewah. Yang mobil mewah orang-orang miskin ya biaya servis dengan biaya angkut orang nyanda Pak. Nah, akhirnya ditinggal gitu aja Pak. Bener nggak? Mobilnya Avanza gitu-gitu nggak ada yang dibawa Pak, tinggal aja karena biaya servisnya mungkin puluhan juta, biaya angkutnya aja ada puluhan juta, tinggal gitu saja. Yang saya lihat mobil-mobil mewah yang harganya sampai 500 juta itu yang diangkut-angkut itu mobil orang-orang kaya. Mobil orang-orang, mobil carry yes. Orang mungkin diangkut Pak, biaya angkut dengan biaya servisnya orang nyanda, duitnya nggak punya, duitnya hilang, bagaimana coba? Ya, baik. Sekarang kita lihat dalam perspektif Islam bagaimana orang yang kena bencana itu. Apakah mereka orang yang penuh maksiat atau bagaimana? Nah, ini penting kita bahas ya. Saya baca dalam kitab Lubabul Hadis ya, karangan Al Imam As-Suyuti tentang keutamaan sabar ketika tertimpa bencana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabru inda sodamatil ula. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesabaran itu adalah pukulan yang pertama dari bencana. Artinya, pertama kali yang kita ucapkan kepada ahlu musibah, orang yang kena musibah, pertama saya datang, pasti saya pertama kali ngomong apa? Sabar. Sabar itu teorinya gampang, tapi prakteknya wangil Pak. Sabar bagaimana coba? Anak istrinya hilang, rumahnya hilang, hartanya hilang, sudah nggak punya apa-apa. Gimana mau sabar coba? Ya, saya bilang kalau nggak sabar mau apa lagi coba? Mau stres, mau lompat-lompat, mau teriak-teriak. Maka saya bilang sabar itu kedudukan tinggi sekali di sisi Allah. Maka Allah mengatakan apa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang yang sabar. Ya. Jadi ucapan yang pertama kali kita sampaikan kepada orang yang kena musibah, sabar. Insya Allah akan ada gantinya yang lebih baik. Nah, itu saja saya bilang, sabar. Jadi sabar itu secara bahasa artinya apa? Imsak, menahan. Jadi ya, emosinya ditahan. Jadi mereka rata-rata sebelum cerita itu ya pasti menangis dulu ya. Sebelum cerita itu pasti nangis dulu. Semuanya saya wawancara itu warga itu sebelum cerita pasti nangis ya. Jadi kalimat yang pertama kalau sabar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana sabru rajulan lakana rajulan kariman." Seandainya kesabaran itu seperti laki-laki, maka niscaya kesabaran itu seperti laki-laki yang mulia. Artinya sabar itu memang mulia. Kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang sabar. Kita pernah dengar ceritanya ya, di zaman Nabi ada orang jago perang, sampai para sahabat itu bilang, wah dia jago perang itu, udah banyak membunuhin musuh, pasti dia di surga. Tapi kata Nabi, la wa finnar, enggak, dia di neraka. Kok bisa wahai Rasul? Nah, akhirnya para sahabat itu menyaksikan orang yang jago berperang tadi tiba-tiba tangan kanannya terkena pedang, putus tangan kanannya. Kalau dulu kan pedangnya memang tajam sekali, kena tuh langsung putus. Pedangnya Ali bin Abi Thalib itu aja mampu membelah 2 kepala ini sampai badan kok, saking tajam ya Pak, dan saking kuatnya tenaganya itu.
Itu dalam perang Ahzab itu kan perang apa? Khandaq itu kan dibuat parit itu. Orang kafir Quraisy itu sudah dibuat parit itu nekat masih terbang pakai kudanya, Pak. Datang ke Madinah ya tinggal diginin saja sama Ali. Langsung terbelah jadi dua. Saking tajamnya pedangnya, Pak. Nah, ketika orang tadi kena pedang, otomatis tangannya putus. Ketika putus dia saking sakitnya, ya meronta-ronta karena nggak kuat. Akhirnya apa? Dia ambil pisau, dia tusuk perutnya. Itu berarti bunuh diri bukan? Bunuh diri. Jadi kalau mereka orang yang kena musibah itu mau stres, mau jadi orang gila, potensinya sangat kuat, Pak. Bagaimana nggak gila coba? Mereka ngelamun setiap hari. Bayangkan ketika mereka mengumpulkan hartanya hilang, rumahnya hilang, spring bednya yang baru dibeli mahal-mahal hilang. Bayangkan, Pak, mau dipakai lagi ya nggak bisa, isinya lumpur tok. Bayangkan rumahnya, Pak, dengan lumpurnya, tinggi lumpurnya, Pak. Mau ngeluarkannya bagaimana itu? Kayak rumah saya itu bagaimana mau ngeluarkannya? Ya akhirnya begitu aja dibiarin. Biaya ngeluarkannya aja lebih besar daripada harga rumahnya mungkin. Tapi kalau rumah-rumah yang masih agak tinggi ya agak selamat ya. Tapi yang rumah yang penuh dengan lumpur, ditarik lumpurnya, rumahnya ikut ketarik, Pak. Jadi bingung yang bersihkannya. Padahal udah saya bayar mahal itu. Ini saya kasih uang 5 juta, saya bayar cash itu. Tolong bersihkan nih rumah orang tua saya, nih rumah bibi saya, semua 3 rumah ini berapa? Mereka mintanya pertama 2,5 juta, 2,5 juta. Ya udah saya tawar 5 juta ya. Akhirnya dikasih. 3 rumah 5 juta. Berapa hari? 5 hari kata mereka. Yang ini bersih, tinggal yang ini nggak bisa. Karena kalau ditarik lumpurnya, Ustaz, rumahnya ngikut. Nah, itu piye gitu ya. Ya itu akhirnya keluarga saya yang belum pulang sendiri ya. Jadi kalau ditarik ngikut, tarik ngikut. Nah, saya suruh tinggal di sini nggak mau juga masalahnya. Nah, itu yang susah ya. Jadi memang akhirnya barang-barang yang bisa diselamatkan diambil. Jadi hanya barangnya saja. Barang yang diambil, dicuci. Yang enggak udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi memang sabar itu mulia ya. Teorinya sangat gampang tapi prakteknya susah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan," nah ini yang perlu kita perhatikan, ibtalahu. Apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan uji dia. Bibalain la dawa'alahu, dengan ujian yang tidak ada obatnya, ujian yang tidak ada solusinya, Pak. Wah, ini susah nih, Pak. Angin ribut, banjir, setelah banjir longsor, setelah longsor gempa, setelah gempa terisolir, air nggak kunjung surut, bantuan nggak kunjung datang. Bagaimana itu, Pak? Ini kan sama saja musibah yang tidak ada solusinya, Pak. Bagaimana solusinya coba? Mengeluarkan tanah dari lumpur, dari orang yang bersihkan rumah saya, yang bibi saya itu bingung juga kok. Ustaz, ini lumpurnya buang kemana? Buang ke jalan, dimarahin orang. Buang ke parit, sama paritnya lebih tinggi paritnya. Buang ke belakang juga lumpur, kan ini semua lumpur, serba susah. Akhirnya saya bilang gini aja, ini buat danau, buat kayu lagi kayak kolam renang, semua lumpur taruh situ, plung ya. Itu kalau jebol ya masuk lagi, Pak. Bingung itu, memang bingung mau bersihkannya. Ya itu tadi kata Rasul, ujian yang tidak ada obatnya. Bagaimana tuh coba solusinya? Kalau hari ini Pondok Darul Mukhlisin itu turun 20 alat berat, Pak. Jadi alat-alat berat itu datang sekarang, ngangkutin apa? Kayu-kayu berat itu. Itu kayu nggak boleh diambil oleh masyarakat. Kayu itu miliknya siapa? TNI sama Polri, Pak. Jadi kalau ke bapak ke pondok itu langsung dikasih polisi lain. Warga udah nggak boleh masuk, Pak. Tapi karena saya datang sebelum ada polisi lain, jadi orang belum tahu. Sekarang kan sudah banyak polisi lain, orang nggak boleh ke situ lagi. Kecuali relawan yang mau kerja, kalau yang selfie nggak boleh masuk. Jadi hari ini itu aja mereka diangkut oleh 20 alat berat. Jadi lumpurnya dimasukin truk, kayunya diangkut oleh gelondongan, taruhkan truk gitu, Pak. Jadi langsung begitu. Dan itu udah berapa hari nggak rampung-rampung. Orang jumlahnya ton-tonan kok. Itu mungkin 2 bulan yang nggak rampung-rampung itu. Kelasnya lumpurnya satu ini kok setinggi atap itu, bagaimana ngeluarinnya coba?
susah, mau disiram terus ya airnya kehabisan air, udah mengeras dan sebagainya, susah sekali. Saya lihat hari ini sudah sepekan ini kerja belum rapi juga ya, tapi ya sudah kayak gelondongan di depan masjid sudah bersih, masjidnya sudah tampak bersih, tapi ya di depannya masih banyak gelondongan. Jadi mayoritas rumahnya seperti itu, Pak. Jadi rumahnya itu sudah nggak bisa ditempati lagi. Jadi mayoritasnya seperti itu. Ini berarti hadis ini kayaknya cocok untuk mereka ini ya, untuk kaum muslimin ini yang di Aceh ini. Mereka diuji apabila Allah mencintai satu kaum, Allah mengujinya. Ujian yang tidak ada obatnya, Pak. Itu obatnya bagaimana cara buang lumpurnya, Pak? Ya kan serba bingung kan? Mau cari air ya susah, mau cari listrik ya susah. Tapi alhamdulillah hari ini listrik itu sudah hidup. Bapak tahu nggak pertama hari hidup listrik, Pak? Karena banyak stok kontak itu kena air, Pak. Pertama hidup itu banyak yang meledak, Pak. Jadi kata kepala desanya yang meledak rumah itu sudah puluhan. Jadi karena apa? Stok kontaknya kena air. Jadi ketika listriknya dihidupin, otomatis konslet semuanya, bom meledak semuanya. Kecuali kalau dia bersihin dulu itunya sudah bersih, insya Allah aman. Maka PLN serba salah, mau ngidupin pasti meledak, tidak dihidupin warga minta listrik. Ya. Karena harga pertalit itu, Pak, 1 liternya 100.000. Jadi bagaimana itu? Kalau pakai genset terus, padahal sehari butuh berapa liter itu, Pak? Ya. Jadi butuh biaya besar. Jadi sehari itu mungkin 1,5 juta ya, untuk genset hidup terus. Ya. Apa kata Rasul? Kalau mereka sabar, wa in sobaro ijtabahu, wa in rodiya istofahu. Kalau mereka tadi yang kena musibah, yang tidak ada solusinya, belum ditemukan solusinya, maka Allah akan memilihnya. Kalau mereka ridho, Allah akan mengasihinya dan mereka akan diangkat derajat yang paling tinggi. Berapa derajatnya? Tis'umi'ah, sampai ke 900 derajat. Jadi persoalannya, siapa yang mulia? Kita yang tidak kena musibah atau orang yang kena musibah? Siapa yang mulia, Pak? Angel dijawab lagi ya. Hah? Mau kita kena musibah? Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama. Semoga suatu saat kalau kita kena musibah ada ilmunya. Kita berdoa semoga kita dijauhkan dari segala musibah. Allahumma tadfa' anil bala. Baik, demikian mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.